tergantung lu mau gaya hidupnya gimana ya. Itu kata gue soalnya lu bisa sebulan pakai 500.000 sama sebulan lu pakai 5 juta bisa sama-sama habis. Beda banget. Offline perlu nggak sih cari pacar? Ini mau jawaban serius sama mau jawaban bercanda? Ya, serius lah. Oh, jawaban serius. Hai, welcome back to ADF. Ada apa dengan Fauzia nih teman-teman? Beda dong, Pau. Ada apa dengan FEB, bukan Fauzia. FEB rame, bukan lu doang, gimana sih? Oke, iya kali ini AADF. Ada apa dengan FEB dan masuk ke episode yang kedua nih, San. Iya, benar banget. Dan di yang kedua ini kita bakalan mau ngobrol-ngobrol seru, atau kalau misalkan bahasa zaman sekarang itu podcast lah ya, Pau. Iya, benar banget. AADF kali ini podcast ngobrolin FEB during offline nih, San. Benar banget. Soalnya kan kita juga bentar lagi mau offline ya, mau hybrid. Dan ini buat temen-temen nih yang kepo gimana sih atau apa aja sih yang harus dipersiapin buat offline. Nah, di sini kita hari ini pokoknya bakal kita kulik semua, benar nggak sih, Pau? Iya, benar banget. Tapi by the way, San, sebelum kita lebih lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sana-sini, pasti kata pepatah juga kan tak kenal sama kata sayang. Nah, jadi yang baiknya kita kenalan dulu nih, San. Oh iya, benar banget. Mungkin teman-teman yang lain atau yang nonton nih belum kenal sama kita, mungkin bisa kita kenalan dulu kali ya, Pau. Ada yang belum kenal kan sama lu? Oke, halo semua, salam kenal, selamat pagi, selamat siang, sore. Gue Fauzia Salma dari Akuntansi Unpad Angkatan 21. Dan di sini gue sebagai staf hubungan eksternal BEM Kema FEB Unpad Kabinet Jejak Karya. Oke, salam kenal, Pau. Nah, gue juga pengen kenalin diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sani Abdul Siregar. Dan aku biasa dipanggil Osan. Aku dari jurusan Bisnis Internasional Angkatan 2021. Dan sama seperti Pau, aku juga staf dari BEM Kema FEB Unpad Divisi Hubungan Eksternal. Nah, jadi hari ini karena kita juga masih maba dan kita nggak tahu nih soal offlinean duniawi, kita udah ngundang narasumber yang kalau kabar-kabarnya tuh terkenal banget nggak sih, Pau, se-FEB? Iya, apalagi di jajaran anak BEM tuh pasti tahu semua deh, ini yakin gue. Benar banget, dan bahkan katanya emang narasumber kita yang satu ini tuh salah satu favorit cewek-cewek FEB juga nih, karena ketampanan dan kewibawaannya tuh sangat-sangat mencolok lah. Mungkin boleh langsung kita panggil aja ya. Oke, kepada Kak Kenang boleh langsung. Halo Kak Kenang. Halo. Perkenalan bisa diganti ya? Kenapa tuh emang, Kak? Nggak apa-apa, soalnya nggak bener aja. Enggak dong, tapi emang bener tahu, soalnya aku tuh banyak banget denger cerita, apalagi dari teman-teman yang dulunya anak BEM juga kan, kayak Kak Kenang tuh kayak first crush gue tahu pas di FEB. Wah, bisa banget ya Allah. Apalagi katanya Kak Kenang tuh anaknya anak basket banget kan. Oke, mungkin ada juga nih teman-teman yang belum kenal atau belum tahu sama Kak Kenang. Boleh dong Kak Kenang perkenalkan diri secara singkat dulu. Oke, halo teman-teman semua, kenalin gue Kenang Gusti Bramantio dari Angkatan 2019 jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Salam kenal semuanya. Oke, halo Kak Kenang, salam kenal. Halo Kak Kenang, salam kenal. Nah, fun fact, Kak Kenang ini dulu juga salah satu anak BEM ya tahun lalu ya, Pak ya. Dia sebagai apa sih? Bang. Aduh, petinggi ya nih. Deputi. Halo kakek. Jadi Kak Kenang itu Deputi Hubungan Eksternal tahun 2021 ya, Kak? Betul. Nah, kalau di kita sekarang itu kayak Kak Marsha sama Kak Dinda lah. Kan Kak Kenang tuh tahun 2019. Berarti Kak Kenang sempat ngerasain offline loh, pastinya. Sempet 1/3 semester.
sepertiga semester tuh. Sepertiga. Bentar gue mikir. Berarti berapa tuh? 2 bulan. 6 bulan tambah 2 bulan. Iya benar sepertiga. Nggak salah ya, IE dikasih hitungan banget kan. Jangan gitu dong, malu. Tapi plesetannya tuh FTE, Fakultas Teknik Ekonomi. Bener gak sih? Ada yang bilang gitu, soalnya emang isinya ya hitungannya banyak banget, males deh. Asli. Bahkan kalau kata teman-teman gue yang di IE sih kayak IE tuh udah kayak FMIPA ya, karena belajar statistik mulu ya. Iya betul. Oke, boleh. Mungkin aku pengen nanya nih, sebenarnya aku pengen ngasih tahu sebenarnya kenapa kita di sini ngebahas yang offline tuh kenapa, Pak? Boleh dijelasin dong ke teman-teman. Karena kan besok Lebaran dan katanya banget abis Lebaran tuh kita bakal hybrid San. Jadi kita perlu cari-cari tahu informasi lebih dalam nih, ngorek-ngorek tuh yang udah pernah offline. Dan salah satunya Kak Kenang nih. Nah, benar banget. Soalnya kan pastinya mungkin ada teman-teman yang emang belum pernah ke Nangor atau baru ke Nangor beberapa kali dan masih bingung nih soal offline-offlinean, hybrid-hybridan, dan masih bingung juga mungkin mau nyari makan di mana ntar, mau ngekos di mana, tips and trick buat offline. Nah, jadi kita hari ini pengen ngebahas tuntas lah ya sama Kak Kenang. Benar gak sih? Ya, benar banget. Karena gue sendiri juga, San, pribadi baru ke Nangor tuh 4 kali doang, San. Ngambil almet sama dulu waktu kita wisudaan offline. Wah, padahal lu udah perlu di Bandung gak sih? Ya, gue ke Nangor emang bener-bener kalau mepet yang bener-bener dibutuhin doang gitu. Emang kebetulan Pau orangnya mageran sih. Oke. Oh. Percuma juga sih deket kan, tapi kalau jarang sana. Tapi gak apa-apa kan, habis Lebaran insya Allah sering kan kesana kan. Jadi bisa seru-seruan bareng lah. Iya benar. Nah kalau aku sendiri sih Kak, aku tuh sebenarnya udah sempat ngekos juga di Nangor dari bulan Oktober. Jadi udah 6 bulanan juga lah aku tinggal dan ya makan minum di Nangor itu. Gimana rasanya, San? Ya rasanya sih kayak kayak orang ngerantau aja gitu. Apalagi kan di Nangor makanan dan minumannya kalau bagi aku ya, kalau dibandingin sama kota aku tuh termasuk ya agak murah lah dan mengenyangkan. Jadi gue sebenarnya agak seneng aja sih. Cuman paling kendalanya itu di transportasi karena gue nggak ada motor, nggak ada mobil gitu. Ya gue juga nggak ada kereta kosan. Motor dong. Nggak masalah. Apaan ya Allah? Lu ngejek gue kan, mentang-mentang gue lagi di Medan, gue salah ngomong gitu. Enggak kan, ya kan semuanya lapar dan haus kan, ya saling mengerti aja lah ini bertiga ngobrolnya. Ya, mohon maaf dah. Mungkin nih Pak. Nggak, sorry. Aduh. Nggak apa-apa. Mungkin nih Pau kan karena katanya baru ke Nangor 4 kali. Mungkin Pau ada nggak sih yang mau ditanyain ke Kak Kenang soal Jatinangor dan sebagainya? Kalau gue sih lebih penasaran ini sih, San. Kalau praktikum offline gimana sih, Kak? Karena aduh, kayaknya lagi gitu. Agak ini praktikum kemarin sempat praktikum sekali yang habis pandemi buat offline-nya sama sebelum pandemi. Kalau misalkan sebelum itu, jadi biasanya praktikum itu diadainnya sore ya, habis semua kelas sudah selesai. Biasanya dari jam 4 sampai jam 6 lah, atau mungkin hampir-hampir kena Isya. Rasanya capek sih jujur, soalnya kayak semua orang udah pulang atau udah nongkrong sama teman-temannya masing-masing, terus kita kayak masih di kelas, masih kerjain soal dan masih belajar. Tapi asik loh, soalnya itu juga yang bikin nambah waktu bareng sama teman-teman lain kan. Terus bedanya kalau misalkan kemarin habis pandemi praktikum offline ya paling nambah nongkrong, habis itu ketemu masih ketemu, kelas masih kelas. Cuman jujur lebih enak offline sih daripada online buat praktikum. Karena lebih dapat esensinya. Lebih ngerti gitu ya, Kak? Atau gimana? Yeah, cuman nilainya lebih kecil aja. Aduh. Ini di sini yang paling relate OSAN, karena jurusan OSAN nggak ada praktikum. Oh, seriusan ya. Jangan salah, walaupun bisnis internasional kelihatannya nggak ada praktikum, terus kayak nyantai-nyantai aja.
Tapi kita ada juga kok praktikum walaupun mungkin cuma 1-2 dan kita tuh malah banyakan ngerjain paper, banyakan nge-review, literature review gitu-gitu. Jadi emang sama-sama susah. Ya, emang keren banget sih bisnis. Amun. Ada. Gue nggak pengen ngebanggain diri sih. Cuman kalau misalkan dipuji kayak gini ya menurut gue emang keren. Tapi balik lagi gue nggak pengen ngebanggain diri. Cuman emang bisnis internasional keren banget. Iya betul. Enggak bercanda. Oke. Enggak, aku mau nanya dong ke Kak Kenang. Kan apa ya? Ini ada yang nitip pertanyaan nih sama aku. Kalau misalkan menurut Kak Kenang kan Kak Kenang udah ngerasain kuliah offline, udah ngerasain kuliah online. Sebenarnya kalau di compare nih, Kak Kenang lebih suka sama kuliah online atau kuliah offline sih? Jujur kalau dari gue sendiri lebih suka offline sih. Kenapa tuh? Soalnya mungkin gue orangnya ini ya punya tanggung jawab dan responsibility yang rendah lah ya. Jadi gue perlu pengawasan sama struktur yang lebih buat gue bisa belajar lebih optimal. Kan kalau di kelas tuh ya bisa langsung diawasin dosen, bisa langsung ya interaksi sama teman-teman, itu ngebantu gue banget buat bisa belajar kalau misalkan offline ya. Oke, gue baru sadar kalau gue juga ternyata gitu, San. Gue baru merenungi nih, San. Kalau SMA tuh gue rajin. Pas kuliah gue kayak hancur banget, San. Iya kan? Gue muncul. Jadi gue tuh orangnya panik kalau misalkan orang udah ngerjain. Kalau online kan gue nggak ketemu orang tuh. Gue kayak ya udah santai aja gitu. Nah kalau offline tuh ketemu orang udah. Nah gue belum. Nah itu di situ motivasi gue. Gue nyadar ternyata gue juga orangnya kayak gitu ya. Nah, itu. Tapi gue nggak relate sih, soalnya kalau gue pikir-pikir ya kayak gue inget masa lalu nih. Kayak di SMA gimana? Di SMA gue hancur, di kuliah juga gue hancur. Jadi kayak hancur ini gimana ya? Jadi kirain lu bakal ningkat gitu, kayak SMA hancur tapi kuliah gue naik. Oh ternyata ekspektasi gue terbantahkan. Bukan gue yang ngomong ya, San. Pau dan gue nggak ngomong apa-apa sih, San. Jujur aja nih. Kan lu sendiri nih yang menceritakan nih. Kebetulan juga bahkan nih ya, sampai UTS gue, kan kita UTS tuh kapan ya? Kayak 3 minggu yang lalu gak sih? Yes. Baru banget, awal puasa. Nah, jadi gue tuh ada UTS yang deadline itu kalau nggak salah Rabu 2 minggu yang lalu. Sampai sekarang belum gue kerjain dan masih missing di Google Classroom. Kan tugas. Bukan review. Lu ngomong-ngomong missing, gue jadi inget tugas gue yang Jumat kemarin missing. Aduh, gue masih kepikiran. Bukan. Semua berkeluh kesah. Oh iya. Tapi kalau menurut gue sih ini ya Kak, sebenarnya di kuliah tuh itu cuma punya 2 pilihan. Kalau nggak lu belajar biar nilai lu bagus, yang kedua lu belajar juga tapi lu belajar nyiapin mental. Kalau nilai lu C. Jadi sebenarnya emang kuliah tuh banyak pelajaran ya yang diambil, benar gak sih? Betul banget. Kayaknya lebih banyak pelajaran yang kedua sih kalau gue, San ya. Kalau gue lebih banyak pelajaran mental ya, apalagi kalau misalkan mental kalian tuh paling diuji nanti semester 7, semester 8, teman-teman kalian wisuda, kalian masih skripsian. Yes. Cuman semoga kita nggak sampai kayak gitu ya. Semoga pas orang-orang wisuda kita juga wisuda, ya nggak sih? Amin. Mungkin waktu terakhir, jadi berdoanya yang bagus-bagus ya, San. Iya dong. Apalagi kan kita bentar lagi nih mau UAS dan ya jadi ya persiapin diri aja lah untuk menerima apapun nilai yang keluar nanti di portal. Tapi San, gue lihat nih di antara kita bertiga tuh kayaknya yang paling bener Kak Kenang ya. Jadi gue mau nitip doa deh Kak dari sekarang. Asumsi dari mana ya? Cuman ya didoain aja lah buat Pau dan Osan. Kayak kita bertiga perlu doa sih. Cuman kalau perlu bantuan lagi ya. Amin. Aduh, gue berpikir ini. Nah Kak, kita juga ada juga nih dari siapa nih ya, username-nya nggak usah disebutin lah.
nanya, Kak, kan bentar lagi FEB mau hybrid, apa aja sih Kak yang perlu disiapin? Nah, mungkin boleh Kak kenang apa nih kira-kira Kak yang perlu disiapin? Paling kalau dari pertama kosan tuh ya kosan kalau nggak tempat tinggal lah. Tempat tinggal kan ada banyak, ada kosan, ada apartemen, ada kontrakan. Terus yang kedua mungkin plan-plan nanti buat di sana kayak misalkan transportnya mau pakai apa, habis itu bawa baju berapa banyak dan lain-lain. Itu soalnya penting banget lah dulu gue lakukan, gue nggak merencanakan dengan baik. Yang ketiga mental sih jujur. Soalnya kalau misalkan mental nyiapin diri buat tinggal jauh atau mungkin tinggal sendiri kayaknya bakal nanti ketar-ketir gitu kayak gue dulu. Itu sih paling yang perlu disiapin. Halo nih Kak, jadi kan dari 3 hal yang disebutin ada tempat tinggal, transport, sama mental. Berarti mental tuh sering kena homesick gitu ya atau gimana nih? Jujur kalau buat homesick ya, kayak buat awal-awal doang sih. Soalnya kan belum pernah, sebelum kelas ini belum pernah jauh dari orang tua, maksudnya. Terus kemarin pas awal-awal ini kalau misalkan kalian P+ kan dulu kan gue offline ya. Alhamdulillahnya P+ gue offline. Terus ya sempat pas pulang dari P+ itu tiba-tiba kan orang-orang rumah terus nelpon lah. Ya nggak nge-expect sih bakal kesal homesick itu, cuman mungkin bisa dibilang alhamdulillah kali ya kangen rumah pas awal-awal kemarin ngepas. Gitu sih. Jadi awal-awal doang gitu ya Kak? Ya, seiring jalan mah ya udah mesti tanya kabar, kadang-kadang nelpon ya. Like usual, soalnya mungkin gue mikirnya karena gue nggak terlalu jauh kali ya dari rumah ke sana ke Unpad, jadi nggak terasa terlalu. Kalaupun ada apa-apa, gampang lah buat bolak-balik transportnya. Gitu. Iya, bener banget. Alhamdulillah ya Kak. Oke. Alhamdulillah. By the way banget, offline perlu nggak sih cari pacar? Ini mau jawaban serius sama mau jawaban bercanda? Ya, serius lah. Oh, jawaban serius. Mungkin jawaban serius gue perlu kali ya, cuman gue nggak bisa gitu. Gue nggak nemu gitu. Nggak kalau perlu atau enggak sebenarnya relatif kan. Sebenarnya maksudnya perlu buat apa dulu? Mungkin buat lu teman belajar, mungkin kalau buat lu temen kemana-mana di sana. Cuman kata gue yang sampai sekarang nggak nemu, kayaknya nggak perlu amat sih. Fine aja. Iya fine aja kalau nggak ada. Sebenarnya Pau itu tuh banget nanya kayak gini. Enggak, gue tuh jadi ngomong lagi kan. Padahal tadi tuh gue udah pengen diem, cuman gara-gara disinggung hal-hal yang kayak agak menarik perhatian. Nah, gue tuh sebenarnya tahu gak sih, itu tuh Kak Kenang tuh ngomong kayak perlu tapi belum nemu, itu tuh sebenarnya kode gak sih? Oh iya, nah ini sekarang kan sayang banget. Oh iya. Enggak. Itu jawaban gue yang terakhir, San. Maksud gue nggak perlu amat. Gue nggak ada sampai sekarang pun ya sehat-sehat dan aman ya sampai sekarang. Oke, gue mau nanya, Kak, kalau lu kan udah punya transportasi ya di Nangor ya? Yes. Tongkrongan kami. Kenapa ya? Ini lingkungannya serem juga ya. Kalau cari temen yang beneran. Malu gue ya Allah, diobrol banget harga diri gue di sini. Tapi lu kenapa sih Pau? Tiba-tiba enggak sabar gue pengen nanya dulu ke Kak Kenang, kan tadi dia ngomong udah punya transportasi kan ya Kak. Gue pengen nanya dong, kan kalau misalkan buat lu yang udah punya transportasi mungkin jadinya kalau ke kampus tuh gampang ya. Nah, cuman gue pengen lu kasih ada nggak sih Kak mungkin daerah kosan yang menurut lu tuh cocok lah, enak lah gitu kalau misalkan mau ke kampus gitu. Oke. Sebenarnya kalau ke kampus Nangor tuh kemana-mana deket ya, maksudnya ke jalan kosan terjauh pun ya masih accessible kalau buat ke kampus. Cuman kalau buat yang main deket kayaknya kalau buat Sayang tuh kata gue yang salah satu yang jauh dan gak deket dari kampus, soalnya Sayang tuh banyak tempat makannya, banyak kehidupannya, banyak orang-orang nongkrong di situ, dan jarak ke kampusnya gak jauh
bisa banyak, ada ojek, ada angkot. Terus pun kalau misalkan nggak naik transport sendiri, di Unpad tuh kan kalau kalian tahu ada namanya odong-odong ya. Jadi kalau kalian jalan sampai bawah tuh namanya gerbang lama, itu kalian bisa nunggu odong-odong buat datang ke fakultas kalian. Itu sih paling kalau buat tempat-tempat kosan. Cuman kalau kalian mau aman-aman aja sih kata gue, kalau nggak ada transport pribadi ya. Naik kemana-mana dekat sih, alhamdulillahnya. Makanya San cari pacar. Sorry, salah. Apa? Sorry, salah. Tapi gue masih nyari hubungannya sih, Pau, asli itu sama. Statement lu tuh sama pertanyaan sebelumnya tuh masih belum ketemu tuh gue. Iya, maksudnya korelasinya tuh di mana, Pak? Sebenarnya kayak mungkin Osan bisa, dia kan nggak perlu buat transport pribadi, mungkin maksudnya gitu kali ya, maksudnya Pau ya. Siapa tahu. Enggak dong, gue nggak segitunya. Nah, enggak, tapi ini kita serius dulu dong. Jangan pacar mulu, kayak lu lagi ini deh, lagi. Iya, kayaknya yang kayak gini tuh si Pau ya, San ya, asli. Enggak San. Kayak lu lagi dilanda asmara atau gimana dah? Enggak ya, enggak. Gue puasa San, nggak boleh ngomongin pacar. Bentar, sadar. Nah, gue juga setuju banget nih sama Kak Kenang, karena emang kalau di Jalan Sayang itu kalau setahu gue tuh salah satunya jalan yang punya angkot gak sih, Kang? Angkot warna hijau tuh. Kalau misalkan kalian lihat. Jadi nggak tahu ya, cuman kayaknya emang sering lewat. Kalau satu-satunya sih nggak tahu. Gue ke jalan lain kan nggak tahu, San. Mungkin dia kencing atau beli minum kan gue nggak tahu. Iya, udah salah sih. Nah, cuman gue tuh pokoknya nih buat fun fact aja nih buat teman-teman yang mungkin belum ngekos di Nangor atau belum pernah ke Nangor. Di Nangor tuh cuma ada 2 angkot. Yang pertama angkot warna coklat dan angkot warna hijau. Nah, angkot warna hijau itu tuh rutenya dari Ranca Ekek ke Sayang, terus nanti ke Gede Bagi, ke Suta, ke sana lah pokoknya. Sedangkan kalau misalkan di angkot warna coklat itu cuma di Jalan Raya Jatinangor aja. Jadi dari Sumedang atas sampai Jalan Raya Jatinangor sampai lurus lagi ke sana, ke Bandung gitu. Jadi sebenarnya kenapa Sayang itu adalah yang paling ideal, karena Sayang itu ada angkot warna hijau. Gitu. Betul guys. Catat guys. Catat. Oke, nih Pau, boleh dong lu nanya ke Kak Kenang. Mungkin lu kan ada yang mau ditanya juga. Cuman gue disclaimer, lu jangan nanya masalah pacar lagi. Enggak, serius. Oke. Tidak. Oke, tadi kan kayak bahas transport, tempat tinggal. Nah, itu tuh kan biaya hidup gitu di Nangor. Nah, itu tuh gimana tuh cara ngatur keuangan sama kira-kira nggak usah di-spill sih duit jajan lu berapa, Kak. Cuman kayak rating biaya hidup di Nangor tuh dari berapa sih kira-kira? Oke. Sebenarnya kata gue variasi sih, tergantung lu mau gaya hidupnya gimana ya. Itu kata gue soalnya lu bisa sebulan pakai 500.000 sama sebulan lu pakai 5 juta bisa sama-sama habis. Benar. Tergantung lu ngapain aja selama di sana. Cuman kayaknya kalau bisa sih yang ke bawah sih ya. Terus sebenarnya kalau buat planning gue sendiri ya, gue selalu nyisihin di awal bulan misalkan dapat duit jajan 1 juta ya. Misalkan mau nabung 300.000 ya gue sisihin dulu 700.000-nya ya gue bagi 4. 1 minggu berarti bisa pakai ya kurang lebih 175 lah ya. Habis itu ya udah, itu kalau bisa jangan lewat atau kurang dari batas itulah. Gitu sih kalau buat planning gue kurang lebih. Oke, jadi bagi 4 tuh bagi minggu ya, bukan di pos-posnya. Kayak kan ada orang yang makan segini, kayak transport segini, nongkrong segini. Gue tuh bukan orang yang bukan yang planningnya sakral gitu loh. Maksudnya kalau misalkan gue tiba-tiba perlu laundry, perlu bensin, udah ada dananya dari satu tempat aja, nggak lain gitu sih. Oke, mantap, bener banget ya. Oke, kalau mau nabung di awal gue tuh suka nabung tuh kayak duit ntar gue sisain segini buat nabung. Pas sampai akhir bulan baru nabung ya, brother. Uangnya udah habis. itu mungkin pengalaman ya. Mungkin karena gue dulu kayak gitu, jadi mungkin sistemnya udah disisihin di awal aja ya. Udah itu bodo amat duitnya kemana,
gue anggap hilang aja lah. Yang penting nggak di kayak gue. Nah, bener sih. Bener, nabung di awal. Oke, not. Oke, apa lagi ya? Setuju banget sih sama soal yang nabung-nabung itu, karena gue juga selama ngekos ini kan kita kayak dapat duit yang lumayan banyak lah kalau gue bilang. Dan itu maksudnya banyak itu relatif, cuman kalau menurut gue sih kita tuh bisa, karena kita juga udah dapat buat makan, buat tinggal dan lain-lain, itu kita bisa kayak ngitung sendiri lah pengeluaran kita. Jadi kita kayak bisa ngira-ngira pengeluaran kita, dan kalau misalkan kita emang pengen nabung, jadi kayak kita bisa ngeminimalisir pengeluaran, mungkin kayak dari yang makan beli jadi makannya masak dan lain-lain gitu, karena pasti bakalan lebih murah juga, ya nggak sih Kang? Yes, betul banget. Oke, nah mungkin karena waktunya udah menunjukkan pukul segini juga ya, maksudnya bukan pukul segini sih, maksudnya kayak udah lumayan lama nggak sih dari tadi kita ngobrol-ngobrol jelas. Iya. Nah mungkin aku pengen nanya lah ini pertanyaan terakhir, mungkin last but not least kali ya. Iya, baik. Kalau dari Kak Kenang sendiri ada nggak sih, atau hal apa sih yang pengen banget dilakuin kalau kuliah udah offline lagi gitu? Apa ya? Oh ini sih paling kalau kalian tahu kan di Unpad tuh kan ada acara tahunan ya, ada di tingkat jurusan, di tingkat fakultas, sama ada di tingkat universitas. Itu yang paling gue kayaknya kalau misalkan di fakultas kita berarti saya ya nanti. Nah karena kebetulan dari lain, jadi kayaknya buat yang ditunggu-tunggu banget sih itu sih buat saya tahun ini kalau misalkan itu sih San. Emang iya sih, jadi kayak seru ya. Gue juga kangen tuh dulu kalau di SMA kan ada seni gitu ya, atau pertandingan antar kelas, atau kadang juga ada pertandingan antar sekolah. Dan emang jujur kalau dulu gue zaman gue SMP SMA tuh kayak buat cowok-cowok tuh itu hal yang kayak aduh gue kangen banget nih, gue nunggu banget nih gitu. Apa sih yang ditunggu? Gue tahu maksud lu, mungkin cewek-cewek sekolah lain datang, cuman sebenarnya pikiran kita nggak kesana tuh, bro. Kita lagi bahas olahraga. Kalau gue sih zaman-zaman timingnya porak gitu tuh gue nunggu biar gak kelas gitu kan, nggak belajar kan San, jadi kayak belajar di luar kelas gitu. Itu yang bikin gue senengnya. Gue kira lu nungguin cowok-cowok Bandung, enggak, sekolah lu gitu ya. Anak-anak basket tuh kan biasa kece-kece tuh. FYI gue nggak ada lapang tau San. Dunia. Terus ngapain dulu olahraga Eva kalau boleh tahu? Ini tari piring kita tuh kalau olahraga tuh keluar sekolah gitu, kayak ke lapang desa gitu loh Kak, kayak lapang fasilitas umum. Ya lu sedih banget sih gue cerita. Ini kota Bandung. Jadi renting. Gak mau. Ya untuk SMA-nya Fauzia, tolong ke depannya ada dana buat lapangan ya. Alumni-alumninya kasihan. Saking strategisnya tuh kayak emang udah nggak ada lahan gitu. Lokasinya strategis menurut gue. Strategis banget. Apapun yang membuat lu dengan hati deh. Kalau strategis saya kalau gue setuju ya deh. Ya cuman gak usah di-spill ya, SMA takutnya ntar kasihan ada gue. Alumninya pada marah nih lagi. Peminatnya berkurang. Jadi kita di sini nggak mau nyebut merek ya guys ya. Oke. Jadi karena emang kalau yang aku dengar sih Kak, emang kabarnya Saik tuh bakalan offline nih tahun ini, dan kayaknya mungkin Forsi bisa aja menyusul. Jadi amin. Ultras lagi lah ya. Iya. Nah itu juga tuh San, kayaknya yang bakal asik buat ditungguin tahun ini tuh kayak ultras fakultas tuh. Ya salah satu hal yang asik lah ditunggu kalau buat acara-acara kayak gitu. Iya sih, parah sih, gue kangen. Apalagi kemarin kelas 12 gue gak ngerasain kelas 12 sama sekali kan. Jadi kayak lu ngeloncat ya San ya? Makanya hancur gue.
Parah, gue angkatan Kita COVID angkatan banget. akselerasi, Kak. Oh iya, lewat 1 tahun ya. Eh, Gimana gak sih? ngerasain prom night gue. Oh, sekolahnya nggak ada lapangan tapi ada prom night. Enggak ngerasain gitu. Maksudnya gara-gara itu gue gak ada. Ih, Oh iya. Oke, mungkin segitu aja ya mungkin buat podcast kita hari ini nih teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman semua ya kayak FEB yang pengen nanya-nanya nih ke Kak Kenang atau kepo sama Kak Kenang gimana sih orangnya. Soalnya kan dari tadi kita cuman cuman dari suara doang. Mungkin boleh Kak Kenang drop dong Instagramnya nih. Mana tahu ada yang kepo atau pengen follow. Oh iya, buat teman-teman yang mau networking. Di gue jujur sendiri deh. Astagfirullahaladzim. Boleh itu ya apa DM atau follow @kenanggusti lah. Itu ya teman-teman ya. Selamat networking nanti. BTW gue juga belum follow tau San. Nah, ini kesempatan buat networking dan silaturahmi kan San, bener gak sih? Benar. Emang networking abis sih. Asli. Berarti gue follow-nya juga sekarang ya San. Kalau gue follow-nya nanti takut dikira apa nih orang follow-follow. Jadi kan sekarang kan lagi Betul. gitu ya. Dan, oke, mungkin segitu ya buat ADF episode 2. Mungkin dari Pau ada lagi nggak? Oke, dari gue nggak ada sih San, cukup. Jangan lupa di like ya temen-temen ini podcastnya. Iya, jangan lupa di like, di komen, dan di share juga deh pokoknya. Oke, mungkin segitu aja. Mungkin makasih banyak ya Kak Kenang karena udah mau ngeluangin waktunya buat ngeisi ya gini-gini doang sih sebenarnya, cuman kayak ketawa-ketawa nggak jelas, cuman ya namanya juga kita di sini pengen seru-seruan aja. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada ada pengen request atau rekomendasi buat narasumber selanjutnya, boleh langsung di komen aja. Bener gak sih? Betul banget. Thank you banget Kak Kenang untuk waktunya hari ini. Dan sorry banget kalau kita isinya ketawa-ketawa mulu dari tadi ya. Gue receh banget. Udah diundang. Iya, makasih juga ya buat teman-teman semua kalau misalkan udah nonton sampai habis nih. Pokoknya kita benar-benar sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih nih. Kalau teman-teman semua ngedengerin sampai akhir. Benar. Oke. Mungkin langsung kita tutup aja ya. Ya. See you on the next episode. Goodbye. Dadah semuanya. Eh.